Itu live-nya dia ditonton sama 3 ribuan lebih orang. Ngapain lu negor orang yang lu sayang di depan semua orang lain dan dengan cara yang nggak enak, dan menurut gua itu lumayan agak mempermalukan. Siapa yang nyuruh lu pakai baju itu? Diri, duduk. Jangan mau sama laki. Penampilan putri sulung Nikita Mirzani, Laura Mizani atau Loli langsung mencuri perhatian netizen yang budiman setelah kini kembali ke ibunya. Beberapa foto terbaru Loli pun beredar di media sosial. Ada foto Loli tengah berada di pusat perbelanjaan dan masuk ke salon. Loli juga tampak segar tidak seperti sebelum-sebelumnya. Selain itu, ada juga momen Loli tengah berinteraksi dengan pengacara ibunya Fahmi Bahmid. Bahkan Fahmi sempat berkomentar di akun TikTok yang diduga milik Loli. Unggahan itu pun direspon netizen yang berbakti. Mereka menyanjung seorang Fahmi Bahmid yang nampak merangkul putri sulung Nikita Mirzani. Beberapa netizen yang budiman pun nampak bersyukur karena Loli sudah dipastikan kembali ke ibunya. Sementara Loli kini sudah kembali kepada ibunya. Fadel Bajide, kekasih Loli, kini harus mendekam di penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beneran yang naruh bawang siapa ya? Kagak ada kerjaan naruh bawang. Alhamdulillah akhirnya bisa berkumpul dengan adik-adik Loli. Mudah-mudahan Loli bisa belajar banyak hal dengan apa yang terjadi. Jadikan hal tersebut jadi pengalaman berharga. Mudah-mudahan Loli bisa menjadi kakak yang baik, kakak yang terbaik untuk adik-adik Loli, agar Loli pun bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adik. Dan tentunya Loli pun mampu menjaga adik-adik dengan baik. Dan tentunya yang paling utama, mudah-mudahan Loli bisa selalu berkumpul dengan adik-adik. Nice. Ternyata nggak cuma reunian dengan keluarganya, Laura juga akhirnya bisa bergaul kembali dan bercanda sama Bang Mail. Jadi kita lihat aja nih, semoga hubungannya Mail sama Laura pun tetap baik-baik aja, karena ini adem ayem banget nih sumpah. Karena kan Mail itu kan udah bener-bener ngejagain Laura dari Laura kecil sampai sekarang. So I'm happy for both of you, dan semoga hubungannya juga tetap baik seperti ini. Congrats. Apa yang selalu saya bilang adalah fakta, hanya saja selalu tertunda waktu. Quotes Nikita Mirzani tadi malam menandakan persoalan Laura dan FB berada di ujung tanduk penyelesaian. FB juga sudah semakin dekat dengan jeruji besi yang tentunya membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak main-main dalam urusan anaknya. Dari sekian banyak orang-orang yang teriak bahwa Nikita Mirzani ibu jahat, bu durhaka, tidak tahu didik anak, akhirnya melemparkan kenyataan bahwa tidak semua cara mendidik anak itu harus disamakan, apalagi dibanding-bandingkan. 7 bulan bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang ibu yang mati-matian mencari jalan terbaik untuk anaknya, di samping ikut campurnya banyak orang atas kehidupan anak dan ibu. Walaupun mau tidak mau sudah menjadi konsekuensi seorang Nikita Mirzani disorot dalam kasus ini. Namun kita semua harus sadar bahwa beban kasus ini menjadikan beliau semakin kuat dan tegar dalam lika-liku pertarungan kesehatan mentalnya. Sekali lagi 7 bulan diuji oleh orang terdekat dan diikut campuri oleh orang lain, tidak semua bisa menjalani. Video ini bukan ingin mengajak Anda untuk mengagung-agungkan Nikita Mirzani, tapi ingin mengajak kita semua untuk belajar bahwa terkadang ujian terberat kita datangnya dari orang yang paling dekat dengan kita, sehingga ujian itu makin berat ketika banyaknya orang-orang asing yang ikut serta dalam menarik orang terdekat itu menjadi asing. Semoga kejadian Laura Mirzani ini tidak terjadi pada anak-anak lain di luar sana dan menjadi pembelajaran berharga baginya serta kita semua, dan makin menguatkan hubungan seorang ibu dan anak. Wow, Fadel Bajide kayaknya masuk penjara deh. Dengarkan, jangan skip. Masuk penjara. Waduh, kena pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76 dan junto 81 ayat 1. Wow. Ya wes apes dah. Kenapa? Nikita Mirzani punya duit banyak, mampu mengurus semuanya, bayar pengacara dan lain-lain bayarnya. Ya begitulah. Pokoknya ada duit, punya kasus lancar. Punya kasus masalah, nggak ada duit, mandek, malah tekor ya. Tapi hebat deh, akhirnya Pak Polisi bravo, bisa menangkap, menahan, bisa-bisa memenjarakan si Fadel ini karena kena pasal, guys, pasal perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ya itu tadi,
juga sih. Oke guys, ini pelajaran besar, ada hikmahnya. Yuk buat para wanita, ini para perempuan, ya semoga anak-anak kalian aman semuanya. Nggak ada yang sampai hamil duluan atau dipaksa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Semoga sehat selalu. Anak-anak perempuan kita dilindungi Allah, dijaga Allah, diselamatkan Allah dari segala kejahatan, baik dari manusia maupun dari bangsa jin. Amin amin, Allahumma amin. Fadel ditangkep. Kita panggil dia sekarang bukan Fadel Bajideh atau Fadel Dance, tapi Fadel Napi. Del, pertama ditangkep pengeroyokan, yang kedua anak di bawah umur. Aduh, apalagi di era sosial media sekarang itu nempel sama lu seumur hidup tuh. Malu-maluin, kasus lu tuh malu-maluin. Ih, gua kalau sekeluarga sama lu mending dicoret dari kartu keluarga, sumpah. Fadel ditangkap dan ya lu tau lah, gue sebagai fans beratnya Fadel ya, atau mungkin fans satu-satunya Fadel. Pasti gue akan bikin video, tapi sebenarnya bukan video ini yang gue mau bikin. Jadi gue lagi riset, terus habis itu nge-scroll terus gue nemu video ini. Siapa yang boleh pakai baju begitu lu? Udah lihat tuh video? Kalau kata anak sekarang ya, ini namanya cowok red flag. Yang pertama, tadi dia suruh duduk. Katanya kan lu sayang sama dia ya. Itu pacar lu atau kalau nggak ya itu awal-awal mereka pacaran atau lagi deket. Setahu gue pacaran sih, tapi si Lolinya masih di luar, Fadelnya masih di dalam got. Gue punya anak perempuan digituin, duduk, bro. Besok gigi lu hilang 18 bro. Terus selama sisa hidup lu akan cuma bisa makan makanan cair dan dari sedotan. Gak terima banget gue anak gue digituin. Terus habis itu yang kedua, itu live-nya dia ditonton sama 3 ribuan lebih orang. Ngapain lu negor orang yang lu sayang di depan semua orang lain dan dengan cara yang gak enak, dan menurut gue itu lumayan agak mempermalukan. Siapa yang nyuruh lu pakai baju itu? Diri, duduk. Jangan mau sama laki yang punya kepuasan atau nggak bisa baca situasi atau nggak bisa ngontrol dirinya dan negor atau mempermalukan lu di depan banyak orang. Demi kebaikan lu sendiri, kalau lu nggak mau dengerin gue ntar rasain aja. Gue udah 10 tahun sama cewek gue, dan cewek gue dokter, dan cewek gue cakep banget. Ya sebenarnya nggak penting juga sih gue ngasih tahu cewek gue dokter dan cakep banget. Ya cuma gue mau pamer aja, cewek gue dokter dan cakep banget. Gue selalu kalau misalnya ada sesuatu yang gue nggak setuju, atau misalnya ada yang mau gue kasih tahu, atau ada sesuatu yang pokoknya pengen entah gue tegur atau apalah dari dia, gue selalu akan panggil, sayang ikut aku bentar yuk, sini dulu deh. Atau nggak kalau gue lagi nggak bisa motong, gue akan WhatsApp, sayang sini bentar ikut aku. Terus habis itu gue bawa ke tempat sepi, baru gue cium nih. Pengen ciuman doang nggak taunya. Baru gue kasih tahu baik-baik. Misalnya kalau kayak Fadil, sayang baju kamu terlalu kebuka. Misalnya gue sih nggak pernah protes cewek gue baju terlalu kebuka. Atau enggak, sayang itu rambut kamu kurang rapi. Atau apa yang gue pernah tegur dari cewek gue ya. Oh atau enggak, ya atau apapun lah. Itu pasangan lu, ngapain lu tegur di depan segitu banyak orang? Lu mau nunjukin apa? Apa yang pengen lu show offin? Nah terus poin berikutnya ketiga adalah, dia kelihatannya senyum-senyum, tapi gue sebagai laki bisa lihat bahwa dia emosi dan dia beneran gak suka Loli pakai baju itulah. Menurut dia terlalu kebuka banget. Tapi dia nggak bisa kontrol emosinya. Terus habis itu gayanya sok jagoan. Del, ini kalau di dalam sel lu masih bisa pegang handphone ya, lihat video gue. Lu biar dibilang apa ngomong kayak gitu? Biar dikira jagoan. Lu kalau mau dikira jagoan, ikut pion atau ikut HSS tuh. Bukan dengan so jagoan ke cewek lu. Diri, duduk. Lu kalau mau jadi jagoan, berantem di luar. Jangan meroyok, tapi 1 lawan 1. Buat para perempuan, please jadiin ini pembelajaran. 1, jangan mau sama laki yang nggak bisa kontrol emosinya. Laki nggak bisa kontrol emosinya, ntar tiba-tiba ada masalah sama lu, dia mulai selalu dari hal yang kecil. Ngebentak, dorong, nyubit. Aduh, sebel banget gue denger cowok kok nyubit. Pakai lipstick kayak lu sekalian. Ntar dia minta maaf, pas lu maafin, itu akan berkembang jadi hal yang lebih parah pasti. Habis itu yang kedua, nggak mau sama cowok yang sok jagoan sama lu. Ngapain? Gue banyak kenal cowok yang jagoan beneran. Dia sama istrinya baik banget, baiknya luar biasa. Sampai dibilang, bro, lu di luar jagoan tapi kalau di rumah lu takut sama istrinya ya? Dan jawabannya selalu kayak iya. Orang kalau udah puas jadi jagoan di luar nggak akan aneh-aneh sama bininya. Laki yang so jagoan sama pasangan, istri, atau sama anaknya itu cuma pengecut. Jagoan sesungguhnya nggak akan kayak gitu. Dan habis itu jangan mau juga sama laki yang punya kepuasan untuk negor, untuk nyalahin lu, atau untuk mempermalukan lu di depan banyak orang. Cari laki yang beretika, yang misalnya dia mau menyampaikan sesuatu, masih saran, ngeritik atau apa, tapi dia tahu, oh kalau depan banyak orang nanti malu nih cewek gua. Kalau depan banyak orang nggak enak dong, gue tegur in private lah. Cari cowok yang bisa ngendaliin dirinya, tahu apa yang dia lakuin. Nggak banyak emang. Makanya namanya cari cowok, bukan mau sama semua cowok.